dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin. Saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku yang berjudul Cinta di Rumah Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir pada tahun 1904 di Mesir, di desa Buhairah, dan beliau meninggal pada tahun 1949 di Kairo. Beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang penembak misterius. Langsung saja, buku ini pertama kali menceritakan tentang dua buah kisah antara ayah dan anak yang berbeda. Yang pertama yaitu kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Di sini dikatakan bahwa setelah Umar bin Abdul Aziz menguburkan khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Malik, beliau beristirahat sejenak. Tetapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau lakukan?" Amirul Mukminin menjawab, "Biarkan aku istirahat sejenak. Diriku sungguh sangat capek." Kemudian pemuda itu menjawab, "Apakah engkau akan istirahat sebelum mengembalikan barang yang telah diambil secara paksa dari pemiliknya?" Amirul Mukminin menjawab, "Aku akan mengembalikannya setelah zuhur." Akan tetapi pemuda itu tidak puas dengan jawaban Amirul Mukminin, sehingga pemuda tersebut bertanya lagi, "Siapa yang menjamin hidupmu sampai zuhur nanti?" Itulah sebuah kisah seorang Amirul Mukminin dan seorang pemuda, yang tidak lain pemuda itu adalah putranya sendiri, Abdul Aziz. Kemudian cerita yang berbanding terbalik dengan cerita ini adalah cerita tentang seorang laki-laki yang mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya telah durhaka kepadanya. Khalifah Umar bin Khattab pun memanggil anaknya tersebut dan menasehatinya bahwa durhaka kepada orang tua itu tidak baik. Akan tetapi anaknya tersebut berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak itu mempunyai hak terhadap ayahnya, terhadap bapaknya?" Amirul Mukminin menjawab, "Iya." Kemudian pemuda itu menjawab, "Apa itu?" Terus Umar bin Khattab menjawab, "Seorang ayah wajib memilihkan ibu yang baik bagi anak-anaknya, kemudian seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya, memilihkan nama yang baik dan mengajarinya Al-Quran." Tetapi kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak satu pun dari tiga hal itu yang dilakukan oleh ayahku. Ibuku seorang Majusi dan namaku Ja'lan." Ja'lan artinya kotoran, dan aku tidak pernah diajari Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab pun memarahi ayahnya tersebut, "Engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai dirimu." Demikian dua cerita yang berbanding terbalik tersebut. Artinya cerita ini adalah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang ayah yang baik insya Allah akan melahirkan anak yang baik pula. Itu pula ayah yang tidak baik akan melahirkan anak yang atau generasi yang tidak baik. Kemudian siapa yang berperan di balik dari Imam Hasan al-Banna ini? Beliau berasal dari keluarga yang sederhana yang mengamalkan Islam di setiap sisi kehidupannya. Ayahnya adalah seorang alumnus Al-Azhar yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau mendapatkan
ilmu keagamaan dari ayahnya sendiri yang diajarkan setiap pagi dan setiap sore hari. Kemudian apa yang penting dari sosok ayah? Ayah merupakan sosok penting dalam bangunan sebuah umat. Dalam keluarga, ayah merupakan salah satu batu bata yang menopang pondasi dari agama Islam. Karena dengan baiknya sebuah keluarga, maka dengan sendirinya masyarakat itu akan menjadi baik. Dan begitu pula ketika keluarga Islam itu jadi kuat dan kokoh agamanya, maka Islam itu pun menjadi kuat dan kokoh. Kemudian kita beralih Hasan al-Banna di keluarganya. Beliau langkah pertama yang dilakukan Hasan al-Banna dalam untuk mendidik anak-anaknya adalah dengan memilih seorang pendamping yang baik. Dan pendamping itu diceritakan bahwa suatu ketika ibunya berkunjung ke Ismailiyah. Ibunya ini berkunjung ke rumah seorang yang dermawan dari keluarga As-Sauli. Di keluarga tersebut ketika ibunya berkunjung, beliau mendengar seorang wanita yang membaca Al-Quran. Kemudian ibunya tersebut bertanya, suara siapakah itu? Kemudian dijawab itu ada suara fulana, seorang wanita. Kemudian ibunya tersebut pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Hasan al-Banna. Sehingga Hasan al-Banna pun mempunyai perasaan bahwa wanita yang tersebut adalah wanita yang layak untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian keluarga Hasan al-Banna mempunyai 5 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Yang pertama seorang wanita bernama Wafa, dan Wafa ini adalah istri seorang dai yang cukup terkenal, yaitu Sa'ad Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Saiful Islam. Beliau adalah seorang pengacara. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Sana. Beliau adalah dosen urusan pengaturan rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah Insinyur Roja. Kemudian yang keempat Dr. Halah, dan yang kelima adalah Dr. Istishhad. Seperti kita tahu bahwa di Mesir itu seorang dosen itu minimal adalah seorang doktor. Jadi di sini anaknya banyak yang menjadi doktor. Kemudian sebelum menikah, calon mertua Hasan al-Banna itu sering berdiskusi dengan calon menantunya. Dan suatu ketika ada seorang yang mau melamar calon istri dari Hasan al-Banna, yaitu anaknya dari calon mertuanya. Ada seorang laki-laki lain yang ingin melamarnya. Kemudian laki-laki tersebut meminangnya untuk mau menikah dengannya dan mengajaknya untuk menonton bioskop. Tetapi calon mertua Hasan al-Banna kemudian bertanya kepada Hasan al-Banna, bagaimana hukum menonton bioskop? Kemudian Hasan al-Banna menjawab bahwa menonton bioskop itu hukumnya haram. Kemudian calon mertua dari Hasan al-Banna ini menyuruh pulang pemuda tersebut dan suruh meninggalkan bahwa tidak ada wanita untuk dinikahkan dengannya. Kemudian sebagaimana sebuah tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang baik, begitu pula sebuah
keluarga. Keluarga yang baik akan melahirkan keturunan yang baik dan melahirkan generasi-generasi yang baik. Ketika Hasan al-Banna pindah ke Kairo, beliau mendirikan atau membangun kantor pusat. Di situ kantor tersebut belum ada perabotan apapun, akan tetapi istri beliau malah menganjurkan untuk memboyong semua perabotan dari rumah untuk diboyong ke kantor pusat tersebut, sehingga kantor tersebut nampak hidup. Dia mengorbankan dirinya sendiri, maksudnya perabotan rumah untuk mengorbankan perabot rumahnya untuk ditempatkan di kantor pusat, padahal di rumahnya sendiri itu tidak ada apa-apanya. Di rumah itu tidak ada hiasan apapun, yang ada hanya gorden yang menutupi jendela dan untuk menutupi. Kemudian ketika pernah suatu ketika rumah Hasan al-Banna ini menjadi mau digusur atau mau dihancurkan, termasuk rumah yang akan digusur. Kemudian istrinya meminta untuk membangun rumah kecil untuk tinggal, tetapi Hasan al-Banna mengatakan bahwa wahai Ummu Wafa, istana kita menanti di surga, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Begitulah jawab Hasan al-Banna, dan istrinya itu pun tidak mengeluh dan menerima dengan lapang. Kemudian praktek tarbiyah Hasan al-Banna kepada anak-anaknya. Meskipun Hasan al-Banna ini adalah seorang dai yang sibuk, sering berdakwah keluar kota, sering berkeliling daerah-daerah, berkunjung ke daerah-daerah, dan jarang mempunyai waktu untuk keluarga. Akan tetapi beliau selalu mengutamakan untuk makan bersama keluarga. Jadi beliau ini selalu menyempatkan diri untuk meluangkan waktu makan bersama keluarga. Kemudian di rumah beliau pun tidak pernah ada suara yang keras, bagaimana orang-orang yang di bawah tekanan kerja, sehingga kadang membuat stres, sehingga membuat kadang emosi itu terus meledak. Akan tetapi di rumah Hasan al-Banna tidak ada suara keras yang terdengar di sana. Kemudian Hasan al-Banna dalam mendidik anak-anaknya ini sangat detail. Beliau membuat catatan sendiri dan meletakkannya dalam sebuah map dalam setiap anak. Jadi setiap anak ini mempunyai map yang berisi dari data-data semua, dari kecil, dari tanggal lahir, kemudian pendidikannya, masalah-masalahnya, kemudian juga kesehatannya. Jadi beliau ini sangat memperhatikan anak-anaknya, sehingga setiap anak ini dibuatkan sebuah arsip yang berisi data pribadi dari tanggal lahir sampai obat yang harus diminum. Kemudian Hasan al-Banna pun meskipun beliau sibuk, beliau masih menyempatkan diri untuk mengirimkan bekal kepada anaknya. Anaknya yang masih TK pun beliau masih sempat untuk membawakan bekal seperti itu. Kemudian beliau juga mengatur semua kebutuhan rumah tangga, apa yang harus dibutuhkan dalam rumah tangga ini. Setiap bulan itu beliau mengaturnya dengan detail, apa yang harus dibeli, berapa banyak, dan berapa macam-macam makanan yang ada pada musimnya. Kemudian beliau dalam mendidik anaknya ini dengan mencontohkannya secara langsung. Beliau ketika beliau mengajar Al-Quran, beliau
beliau mencontohkan bacaannya terlebih dahulu. Jadi beliau membaca ayat ini, kemudian anak-anaknya disuruh menirukan. Artinya bacaan yang benar itu seperti yang ayah ucapkan, dan tirulah apa yang aku ucapkan. Jadi beliau mendidik anak-anaknya ini dengan praktek atau dengan contoh terlebih dahulu. Kemudian yang menarik di sini adalah Hasan al-Banna dalam memberikan uang kepada anaknya atau memberikan uang jajan kepada anak-anaknya. Hasan al-Banna memberikan 3 macam kategori uang jajan kepada anak-anaknya. Yang pertama uang jajan harian, yang kedua uang jajan mingguan, dan yang ketiga uang uang jajan bulanan, atau lebih tepatnya uang saku lah, bukan uang jajan. Yang pertama uang jajan harian. Ini adalah dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan atau agar keinginan anak-anak itu ketika mau jajan bisa terpenuhi. Jadi anak-anaknya ini tidak merasa terpaksa atau merasa tertekan. Ketika keinginan seorang anak itu tidak terpenuhi, maka anak itu akan merasa tidak senang atau hatinya tidak enak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah beliau memberikan uang saku mingguan. Uang saku mingguan ini adalah untuk disodakohkan. Jadi Hasan al-Banna mengirimkan mata-mata untuk mengecek apakah anaknya ini mensedekahkan uang pemberiannya itu, yang yaitu uang jajan mingguan itu, untuk disedekahkan. Kemudian yang ketiga, Hasan al-Banna memberikan uang saku bulanan. Uang saku bulanan ini adalah untuk membeli buku. Jadi setiap bulan anak-anaknya ini mendapatkan jatah uang untuk membeli buku, sehingga setiap anak dari Hasan al-Banna ini memiliki perpustakaannya sendiri. Jadi mereka ini untuk membantu dari perkembangan dari pendidikan mereka. Kemudian Hasan al-Banna ini dalam menasihati anaknya, beliau menggunakan cara yang tidak langsung. Misalnya suatu ketika beliau melihat anaknya ini, yaitu melihat Saiful Islam membaca komik. Anaknya Saiful Islam ini sangat gemar membaca komik Arsin dan Robin. Dan dalam untuk menegur atau menasihati anaknya ini, beliau menggunakan cara yang tidak langsung, yaitu beliau membelikan buku-buku dari buku-buku sejarah dari kepahlawanan Islam dan memberikannya kepada anaknya. Beliau mengatakan bahwa bacalah buku ini, dan ini lebih baik dari apa yang kau baca tadi malam. Kemudian Saiful Islam pun mengerti bahwa itu adalah bahwa ayahnya sangat memperhatikan dari pendidikannya. Ayahnya memberikannya buku-buku pahlawan Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, dan pahlawan-pahlawan Islam yang lainnya adalah untuk menegurnya atau menasihatinya secara tidak langsung. Kemudian Hasan al-Banna pernah suatu ketika Saiful Islam pernah suatu ketika ada rombongan dari Ikhwanul Muslimin yang bertamu kepada Hasan al-Banna. Tapi yang membukakan adalah Saiful Islam. Saiful Islam bertanya kepada para ikhwan ini, apakah engkau bertamu untukku atau untuk ayahku? Kemudian para ikhwan ini menjawab, aku bertamu untuk bertemu ayahmu. Maka Saiful Islam menjawab, kalau begitu biarlah ayah yang membukakan pintu untuk kalian.
Kemudian Syekhul Islam pun menutup pintu itu kembali. Setelah para ikhwan ini melaporkan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam kepada Hasan al-Banna, Hasan al-Banna pun dalam menasihatinya dengan bijak. Beliau mengajak untuk membuat sebuah kesepakatan kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam, bagaimana kalau ayah memuliakan tamumu dan kamu memuliakan tamu ayah, seperti itu. Jadi setelah itu maka Syekhul Islam pun setiap ada tamu untuk ayahnya, maka Syekhul Islam pun bersedia memberikannya dan memuliakan tamu-tamu tersebut. Kemudian suatu ketika anaknya Hasan al-Banna yang bernama Wafa ini ketika memakai jilbab, guru yang mengajar di sana mengatakan bahwa pakaian Islam ini tidak selaras dengan aturan yang ada di sekolahan. Kemudian Hasan al-Banna pun menghubungi guru tersebut dan menjelaskan bahwa kewajiban tentang menggunakan jilbab, dan hasilnya ini sangat positif. Guru tersebut memahami, dan hasilnya setelah itu bus yang menjemput anak-anak sekolah ini tidak lagi langsung, maksudnya bus sekolah ini langsung menjemput anak-anak sekolah ini di depan rumahnya. Kalau sebelumnya ini dijemput dalam suatu tempat untuk berkumpul, akan tetapi setelah Hasan al-Banna menelpon itu dan menjelaskan kepada gurunya itu, kemudian hasilnya menjadi positif, yaitu bus sekolah ini menjemput anak-anak dari langsung ke rumahnya masing-masing. Kemudian nanti kayak gitu mas aku alasan Hasan al-Banna sangat menghargai dari rasa anak-anaknya. Beliau ini sangat menjaga bahwa agar anak-anaknya ini tidak kesakitan atau merasa sakit hati, karena beliau meneladani Rasulullah, bahwa Rasulullah itu bersabda, siapa yang menyakiti Fatimah, maka ia telah menyakiti aku, karena Fatimah adalah bagian dariku. Jadi ketika anaknya Hasan al-Banna ini bersedih, maka beliau pun ikut bersedih, sehingga beliau pun semaksimal mungkin untuk menghibur dari atau mendidik anak-anaknya agar tidak bersedih. Suatu ketika pernah neneknya ini mengajak tiga anaknya yaitu Wafa, Syekhul Islam, dan Sana untuk berjalan-jalan. Tapi kemudian neneknya ini mengubah rencana, sehingga hanya ada suatu hal yang baru terjadi sehingga harus ada perubahan rencana, sehingga hanya Wafa dan Syekhul Islam yang diajak. Sana pun menjadi bersedih, dan Sana ini menangis. Tapi Hasan al-Banna pun menghiburnya. Tidak apa-apa Sana, ini ayah mengasihkan kamu hadiah. Jadi untuk menghibur anaknya ini agar tidak bersedih, beliau memberikan hadiah kepada putrinya tersebut. Kemudian keluarga Hasan al-Banna ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Jadi antara beliau dan istrinya ini terlihat sangat romantis, hingga beliau akhirnya meninggal karena pada tahun 1949 karena seorang penembak misterius. Dan beliau telah mengerjakan atau beliau telah menyelesaikan tugasnya untuk mengajar keluarganya dengan sempurna. Jadi cukup sekian karena dari saya.
Bila ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.